Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai Hebrul. Hebrul merupakan jaringan layar tunggal dengan satu neuron keluaran. Seluruh neuron masukan terhubung langsung dengan neuron keluaran, ditambah dengan sebuah bias. Pada jaringan MC-Coulomb-Pitts, penentuan bobot garis dan bias dilakukan secara analitik. Sulit dilakukan pada masalah yang kompleks. D.O. Hebb 1949 memperkenalkan cara menghitung bobot dan bias secara iteratif, yaitu dengan menggunakan model jaringan Hebb. Kenapa? Karena dia merupakan model pertama yang dapat belajar. Konsep dasar Hebb memiliki bobot W sama. Keduanya positif atau keduanya negatif. Dihubungkan dengan namanya itu adalah sinapsis, maka kekuatan sinapsisnya meningkat. Sebaliknya, apabila kedua neuron aktif secara tidak sinkron, salah satu bobot W bernilai positif dan yang lainnya bernilai negatif, maka kekuatan sinapsisnya akan melemah. X1, X2 neuron input, W1, W2 adalah bobot, sedangkan alirannya itu namanya sinapsis, sedangkan Y neuron output. Dasar algoritma Hebb. Prinsip model belajar Hebb yaitu proses belajar dilakukan secara iteratif. Pada setiap iterasi pembelajaran, bobot sinapsis dan bobot bias diubah berdasarkan perkalian neuron-neuron di kedua sisinya, yaitu sisi input dan sisi output. Perubahan nilai bobot dilakukan dengan persamaan. WI baru sama dengan WI lama ditambah dengan XI kali Y. Bias baru sama dengan bias lama ditambah dengan Y. XI itu adalah input, Y adalah output. Sedangkan WI bobot, B adalah bias. Algoritma pelatihan Hebb. Yang pertama adalah inisialisasi semua bobot. Artinya, bias bobot berapapun banyaknya diset sama dengan 0. Untuk semua vektor masukan S dan target T, lakukan set aktivasi unit masukan XI sama dengan SI, I sama dengan 1 hingga N. Aktivasi keluaran Y sama dengan T, output sama dengan target. Perbaiki bobot menurut persamaan. WI baru sama dengan WI lama tambah delta WI. I sama dengan 1 hingga N, di mana delta WI sama dengan XI dikali dengan Y, yaitu input dikalikan dengan target. Perbaiki bias menurut persamaan. Bias baru sama dengan bias lama ditambah dengan Y atau output. Kasus pertama, menggunakan fungsi logika N. Input biner, target biner. Inputnya ada dua, S1 dan S2 atau X1 atau X2 ya, bias dan nilai target. Ketetapannya untuk fungsi logika N atau yang lainnya untuk input sama ya, kita ambil ketetapannya yaitu 1 1 0 0 1 0 1 0. Bias itu bisa 1 semuanya. Sedangkan target fungsi logika N, logikanya adalah jika salah satu inputnya bernilai 0, maka targetnya sama dengan 0. Maka input 1, input 2, 1 sama dengan 1. Ini 1, ini 0, hasilnya adalah 0. 0, input 1, input 2, 1, 0. Input 1, 0, input 2, 0, hasilnya adalah 0. Jadi dia ini adalah 1, 0, 0, 0 untuk fungsi logika N. Anda perhatikan, untuk yang 1, 1 atau baris pertama itu disebut dengan data 1. Ini adalah data 2, baris ketiga data 3, baris keempat adalah data keempat. Proses belajarnya yaitu kita lihat dengan tabel. Masukan dan keluaran X1, X2, bias, dan Y ini adalah soal. Ya, ulang lagi soalnya. Kita cari perubahan bobot. Delta W1. Kita lihat delta W1 yaitu XI
kali Y. Karena dia adalah delta W1, maka dia masuk ke input pertama. Maka X1 dikalikan dengan output. Yaitu apa? 1 dikali dengan 0, dapatnya 1. 1 dikali dengan 1, untuk delta W2 ya, dapatnya 1. Sedangkan yang namanya bias, itu adalah sama dengan nilai Y. D bias, delta bias sama dengan Y. Maka nilai Y itu masuk ke dalam bias. Begitu seterusnya untuk data 2, 3, dan 4. Kita akan cari bobot baru. Bobot baru itu adalah rumusnya sama dengan bobot lama ditambah dengan delta WI. Karena kita punya 2 input, maka ada bobot 1 baru dan ada bobot 2 baru. Nah, jadi di sini rumusnya adalah untuk data pertama. Untuk data pertama kita ambil adalah baris pertama. Maka bobot lamanya diambil dari ketentuan soal. Karena Hebrew itu adalah inisialisasinya bobot dan bias sama dengan 0, maka W1, W2 bias nilainya 0. Maka untuk data pertama, bobot lamanya adalah 0 ditambah dengan delta W1. Maka 0 tambah 1 sama dengan 1. Bobot 2, 0 tambah delta W2 sama dengan 1. 0 tambah DB yang 1 ya, sama dengan adalah 1. Untuk data kedua, maka kita ambil adalah nilai bobot 1. Ini dia, yaitu W11, W21 bias 1. Kita ambil. Jadi 1 ditambah dengan 0 dapatnya 1. W2 1 tambah dengan 0 dapatnya 1. Bias 1 ditambah 0, 1. Begitu seterusnya untuk data 3, data 4. Ambil nilai bobot dari data sebelumnya. Untuk Hebrew, proses pencariannya itu adalah satu langkah. Satu langkah itu maksudnya apa? Kita hanya memproses dari data 1 sampai data 4. Selesai dia. Kemudian lakukan pengujian. Kita dapat nilai akhirnya di data keempat, W11, W21, bias 1. Maka itulah yang akan kita lakukan pengujian. Kita masukkan ke rumus output Y sama dengan X1 kali W1 tambah X2 kali W2 tambah bias. Ini ketetapan ya untuk rumus. Maka kita masukkan X1 kali W1, W1-nya 1 ya. Tambah X2 kali W21 tambah 1 bias. Ini kita masukkan dalam rumus. Data 1, 1, 1. Maka nilainya adalah apa? Y sama dengan 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 1 sama dengan 3. Karena 3 besar dari 0 kita aktifasi ya. Karena dia targetnya itu adalah biner ya. Maka Y sama dengan 1. Data kedua masukkan nilai X-nya 1. X2-nya adalah 0. Maka 1 kali 1 tambah 1 kali 0 tambah 1 sama dengan 2. Ternyata 2 juga besar dari 0, maka dapatnya adalah 1. Begitu untuk data 3, data 4. Kesimpulan. Untuk fungsi logika N dengan input dan targetnya biner, yang sesuai dengan target hanya data 1. Sedangkan data 2, 3, 4 tidak menghasilkan JST yang sempurna. Ini dia kita cek. Y-nya adalah 1, 0, 0, 0. Sedangkan untuk bobot barunya, proses yang terjadi, itu nilainya adalah 1, 1, 1, 1. Maka untuk data yang Y ini, data 2, 3, 4 itu tidak sama. Yang sama hanya data 1. Maka yang bisa dinyatakan sesuai dengan target ada data pertama saja. Untuk soal kedua, ini dia. Tapi di sini sudah saya berikan jawabannya dan pengujiannya. Silakan Anda analisa, kerjakan. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan sebelumnya itu paham. Jadi Anda bisa mengerjakan dengan baik.